Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Iqbal Pangestu, NRP 0121184 0000091 dan teman saya. Nama saya Kamila Zalansa, NRP 012 118 400 dan saya Adisha Salsabila dengan NRP 0121 184 0000093. Kelompok kami di sini akan membahas tentang etilen di klorida. Saya sendiri akan membahas tentang market global di etilen di klorida di dunia perindustrian. Saya akan membahas tentang kegunaan dan penggunaan senyawa-senyawa kimia dari etilen diklorida. Dan saya sendiri akan membahas mengenai peran dari senyawa etilen diklorida dalam proses industri. Bagian nilai ekonomi global etilen diklorida itu sendiri adalah seperti ada di diagram lingkaran tersebut. Jadinya di sini terlihat bahwa pasar yang cukup luas dari suatu negara itu sendiri yaitu United States. Itu termasuk lumayan besar, tapi untuk paling banyaknya itu sendiri ada di Asia Pasifik. Kenapa? Karena Asia Pasifik itu sendiri merupakan pusat dari pasar etilen diklorida. Dan pada Asia Pasifik sendiri itu direncanakan pada CAGR-nya akan meningkat sebanyak 5% pada tahun 2017 hingga 2027. CAGR itu sendiri adalah anggaran tahunan majemuk. Kemudian diperkirakan juga pasar etilen diklorida akan mencapai sebanyak 58 juta ton pada akhir tahun 2027. Kemudian untuk etilen diklorida itu aplikasinya tuh paling banyak untuk menggunakan vinyl klorid monomer. Untuk vinyl klorid monomer itu sendiri atau biasa dibilang PVC. PVC itu sangat besar untuk digunakan di sektor otomotif dan konstruksi. Meningkatnya permintaan PVC di negara-negara Asia seperti India, Cina, karena adanya sejumlah besar proyek yang diharapkan mendorong pertumbuhan pasar global etilen diklorida itu sendiri. Kemudian untuk Amerika Utara adalah pasar utama etilen yang diperkirakan akan menyaksikan tingkat pertumbuhan tinggi selama periode 2017 hingga 2027. Amerika Serikat sendiri itu adalah salah satu produsen etilen diklorida terbesar di kawasan ini yang menggerakkan pasar Amerika Utara di tahun-tahun mendatang. Faktor yang meningkatkan untuk penggunaan etilen diklorida ini adalah semakin tingginya pertumbuhan suatu negara, misal konstruksinya ataupun otomotifnya seperti penggunaan mobil berpenumpang itu akan meningkatkan juga penggunaan etilen diklorida itu sendiri dan akan membesarkan pasarnya itu sendiri. Seperti yang tadi di slide sebelumnya, kenapa Asia Pasifik terbesar? Karena Asia Pasifik sedang gencar-gencarnya untuk pertumbuhan juga. Pada pemaparan kali ini, saya Kamila akan menjelaskan tentang penggunaan dari persenyawaan etilen diklorida. Etilen diklorida atau juga dikenal dengan 1,2 dikloroetana merupakan bahan utama dalam produksi minyak klorida serta bahan kimia lainnya. Etilen diklorida juga digunakan dalam pelarut, dalam sistem tertutup, dan untuk berbagai tujuan ekstraksi dan pembersihan dalam sintesis organik. Etilen diklorida juga ditambahkan ke bensin bertimbal sebagai pemulung timbal itu sendiri. Kemudian sebelumnya digunakan dalam flotasi biji, sebagai fumigan biji-bijian, sebagai penghilang minyak logam, dan dalam pembersihan tekstil dan PPC. Pada pemaparan ini, saya membagi beberapa uses atau kegunaan dari etilen diklorida dari beberapa aspek. Yang pertama adalah fumigan. Jadi fumigan adalah senyawa yang dapat digunakan sebagai pembasmi hama dan juga serangga. Etilen diklorida di sini digunakan sebagai fumigan untuk pelapis atau karpet. Sebelumnya juga terdaftar sebagai fumigan pada pertanian di AS untuk memigasi pasca panen biji-bijian dan juga untuk digunakan di kebun buah-buahan. Namun sekarang sudah banyak dikurangi karena sifatnya yang toksik terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua kita masuk kepada food industry atau pada industri bahan pangan. Di sini etilen diklorida banyak digunakan untuk mengekstraksi rempah-rempah, jadi banyak digunakan sebagai zat aditif, contohnya adalah annatto, paprika, dan juga kunyit. Dan juga sebagai agen ekstraksi untuk minyak kedelai dan kafein pada kopi. Untuk bahan kosmetik, etilen diklorida banyak digunakan sebagai bahan dari cat kuku. Kemudian untuk industri atau manufaktur, etilen diklorida ini banyak digunakan untuk sintesis persenyawaan lain, sebagai contohnya pembuatan etilen glikol, diaminoetilen, polyvinyl klorida, yang akan dijelaskan lebih lanjutnya nanti. Kemudian nilon, rayon viskosa, karet, styrena, butadiena, dan aneka plastik lain. Etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut untuk resin, aspal, bitumen, kemudian penghilang minyak di industri, teknik, tekstil, dan perminyakan. Terakhir,
Etilen diklorida juga banyak digunakan dalam fotografi, stereografi, pelunakan air, dan juga produksi perekat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa persenyawaan yang umum digunakan atau persenyawaan yang umum dibuat di sintesis dari etilen diklorida. Yang pertama ada sintesis etilen glikol, sintesis larut terklorinasi, contohnya adalah produksi trikloroetana dan tetrakloroetilen. Kemudian sintesis etilen diamina untuk penggunaannya itu sebagai katalis dalam produksi lem, perekat, dan cat. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya untuk sintesis etilen glikol. Jadi di sini saya tuliskan etilen glikol itu digunakan sebagai air radiator mobil. Kenapa bisa digunakan dalam air radiator mobil? Jadi yang pertama, etilen glikol ini disintesis dari etilen diklorida dengan menggunakan basa kuat KOH atau kalium hidroksida. Kemudian etilen glikol yang punya rumus C2H6O2 memiliki 2 gugus alkohol atau hidroksil. Di sini gugus alkohol ini yang membuat senyawa ini dapat menurunkan titik beku dan menaikkan titik didih dari air radiator mobil. Mengapa sifat ini sangat penting? Karena titik beku yang diturunkan dapat mencegah air radiator menjadi beku saat mesin dalam keadaan mati dan suhu rendah. Dan titik didih yang dinaikkan dapat mengurangi penguapan yang terjadi pada mesin tersebut. Sehingga itulah alasan mengapa sifat koligatif dari etilen glikol ini penting untuk menjadi bahan tambahan dalam air radiator mobil. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kamila tadi, EDC itu banyak sekali fungsinya, namun salah satu fungsi yang paling utama adalah dia berperan menjadi raw material untuk membentuk sinyal klorid monomer atau VCM yang seperti ini molekulnya. Kemudian nanti VCM ini akan dilakukan polimerisasi menghasilkan PVC atau polyvinyl klorid yang akan digunakan banyak sekali dalam industri konstruksi, membentuk pipa-pipa, paralon, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ada skema bagaimana etilen itu kemudian diubah menjadi EDC dan menjadi VCM. Yang pertama ada proses klorinasi. Di sini tuh ada 2 proses, bisa melalui direct chlorination atau langsung diklorinasi dengan sel 2 menghasilkan EDC dibantu dengan katalis. Ada juga oksiklorinasi. Jadi etilen ini ditambah dengan HCl dan oksigen lalu dibantu katalis dan suhu yang tinggi akhirnya menjadi EDC. Nah, seperti ini. Setelah EDC itu jadi, EDC itu perlu dilakukan purification atau pemurnian. Nah, setelah kita mendapatkan EDC yang murni, yang bersih dari pengotor, kemudian kita lakukan pirolisis atau bisa disebut juga retak termal untuk menghasilkan VCM dengan hasil samping HCl. Nah, setelah dibentuk VCM, nah VCM yang jadi itu akan dimurnikan agar pengotor-pengotornya hilang. Kemudian HCl hasil samping itu akan dipakai lagi nih untuk oksiklorinasi. Kemudian sisa pengotor juga dibalikin lagi ke pemurnian EDC seperti itu. Akhirnya didapatlah VCM murni. Nah, VCM murni ini kemudian dipolimerisasi menjadi PVC. PVC itu diproduksinya itu nanti dalam bentuk seperti biji-biji itu yang nanti akan dimolding oleh sesuai keinginan konsumennya masing-masing. Nah, di sini ada reaksinya. Yang pertama adalah ini klorinasi, ini direct chlorination, etilen ditambah sel 2 menghasilkan etilen diklorida. Kemudian etilen diklorida ini akan dipanaskan, kemudian menjadi vinyl klorida dengan hasil samping HCl. Nah, tadi vinyl klorida tadi dilakukan polimerisasi dan akhirnya terbentuklah PVC. Nah, selain itu juga etilen diklorida ini punya peran dalam industri bahan bakar. Seperti bisa dilihat, terutama itu dalam dia berperan sebagai scavenger, lead scavenger atau pembersih dari pengotor timbal begitu pada bensin. Nah, jadi bagaimana dia bisa membersihkan timbal pada bensin? Itu tuh adalah, jadi EDC nanti akan terdekomposisi pada saat proses pembakaran atau combustion. Nah, nanti atom klorin kemudian akan berikatan dengan timbal pada bensin untuk membentuk spesi gas timbal. Jadi pengotor timbal oksida atau spesi timbal padat lainnya pada mesin dapat dicegah seperti itu. Nah, tapi penggunaan EDC sebagai lead scavenger pada bensin ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1980. Maksudnya penggunaannya itu sangat berkurang drastis sebanyak 30%. Dan semakin besar setiap tahunnya karena juga produksi dari gasolin yang ada timbalnya ini, bensin yang ada timbalnya itu juga produksinya berkurang karena kurang baik dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.